malam Bapak dan Ibu semuanya. Welcome to Brainfit Talk with Brainfit Indonesia. Perkenalkan, saya Nancy Peter, saya Master Trainer dan Brain Fitness Specialist di Brainfit Indonesia, dan saya Center Manager di Brainfit Kelapa Gading. Would like to welcome you. Senang sekali Bapak Ibu bisa bergabung dengan kami malam ini. Bersama saya malam ini my partner in crime, no ya, nggak crime lah ya, Mr. Irfan ya, kita orang baik-baik. Mr. Irfan Wanata, our juga seorang master trainer dan senior consultant di Brainfit Indonesia. Beliau adalah center manager di Brainfit Kelapa Gading. Say hi, Mr. Irfan. Halo, Brainfit Kebun Jeruk, Miss Nancy. Oh ya, sorry, Brainfit Kebun Jeruk. Halo semuanya, yes. Thank you for welcome the question. everyone, selamat datang. Yes, okay. So malam ini adalah bentuknya adalah Brainfit Talk. Topik kita malam ini adalah bagaimana menghadapi anak yang suka usil atau iseng ya. Brainfit Talk, jadi kita talk show, kita berbincang-bincang santai. Kapan saja Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, ada muncul pertanyaan yang terkait dengan topik, silahkan langsung diposting di Q&A. Oke. Nah, sebelum kita mulai, izin, mungkin ada beberapa audiens Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di acara kami. Perkenankan kami memperkenalkan sedikit mengenai Brainfit ya. Oke, kami dari Singapura, didirikan di Singapura tahun 2001. Kami bersyukur sudah bisa merayakan anniversary anniversary ke-20. Ya, kami spesial selain di Indonesia dan di Singapura, Brainfit telah hadir di beberapa negara lain, di 9 negara lain. Di Indonesia sendiri sudah 12 tahun, memasuki tahun ke-13 ya. Untuk Miss Nancy, ya. Sepertinya screen-nya masih optimize, Miss. Ada blok. Oh, sorry. Oke. Okay. Thank you. Okay, how about now? There you go. Yes. Alright. Okay. Yeah, thank you for that. Baik. Saat ini Brainfit di Indonesia ada di 4 lokasi, Brainfit Kelapa Gading, Brainfit Kebun Jeruk, dan Brainfit Gading Serpong, dan Brainfit Bogor. Kami spesialisnya di program pelatihan otak. Berdasarkan penemuan salah satu terobosan di ilmu neuroscience bahwa ternyata otak itu seperti otot, bisa diasah. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan itu dikarenakan bagaimana kemampuan otak kita, dan itu bisa diasah. Dan apabila ada kendala atau concern atau dirasakan kinerja otak kurang maksimal dalam belajar, terutamanya belajar hal baru, ternyata dikarenakan ada area-area tertentu di dalam otak yang mungkin koneksinya belum maksimal, dan itu yang kita asah karena memang bisa diasah. Ya. Kami bangga dan bersyukur telah mendapatkan beberapa rekognisi dari afiliasi dan partner kami. Dan saat ini program kami mengcover dari usia program untuk anak berusia 9 bulan sampai ke 18 tahun. Brainfit Baby, Brainfit Junior, dan Brainfit Scholar. Ya, itu dia sekilas introduction mengenai Brainfit. Oke, baik. So, Mr. Irfan, topik hari ini menghadapi anak iseng atau usil. Mr. Irfan, be honest, dulu suka termasuk anak iseng atau usil nggak? Kayaknya ada ya, Miss, usil-usilnya, tapi kayaknya usilnya is quite limited gitu. Cuman banyaknya usil adik saya aja, dikit gitu. Oke, coba cerita. Selebihnya cuma ikut-ikutan aja, ikut-ikutan temen gitu. Ya. Satu keusilan. Ingat nggak? Dikasih contoh. Keusilan saya dulu yang paling sering itu matiin lampu ketika adik saya di kamar mandi. Itu yang kayaknya paling sering. Sampai kalau adik saya lagi di kamar mandi, terus saya berangkat ke dapur, orang tuanya saya udah langsung mati-mati. Awas ya, matiin lampu lagi ya, gitu. Jadi udah ketahuan banget polanya begitu. Iya, saya jadi ingat ngomong kamar mandi. Kalau saya itu biasa kalau lagi main sama sepupu dulu. Sepupu di kamar mandi, terus udah nongkrong di depan pintu kamar mandi. Jadi kalau pas dia udah mau keluar, terus dikagetin ada yang pakai selimut gitu, terus wah gitu nggak gitu. Ya, dia good one. Iya, so I guess setiap kita mungkin ada keisengan dan keusilan ya. Iya, I believe so ya. Berarti semua orang punya keisengannya sendiri. Cuman beda levelnya aja, Miss. Beda levelnya aja.
Betul, betul. Dan biasanya kayaknya pernah dengar ada nggak tahu dengan Mr. Ivan, saya pernah dengar seorang parents share sih anaknya tingkat keisengan dan usilnya itu kalau kayak kita gitu mungkin iseng-iseng lucu ya, tapi mungkin bisa melebihi yang sampai get in trouble in school gitu, yang akhirnya membuat parents juga, "Aduh Miss ini gimana ya Miss?" Nah ini ya yang kita mau bicarakan dan kita obrolin, semoga bisa membantu parents dengan berbagi strategi apa yang bisa mereka lakukan. So tanpa berlama-lama malam ini kita ada teman ngobrol nih. So, Miss Iren telah hadir bersama kita. Halo Miss Iren, selamat malam. Halo, selamat malam semuanya. Iya, Miss Iren adalah Master Trainer di Brainfit Indonesia, seorang Certified Play Therapist dan Parents Coach. Dan telah hadir juga bersama kita adalah Miss Grace, bintang tamu kita malam ini. Halo Miss Grace. Selamat malam semuanya. Welcome Miss Grace, glad you can join us. Miss Grace Jumadi. Miss Grace adalah seorang certified practitioner in therapeutic play skill. Ya, play therapy juga ya Miss Grace ya. Oke. Miss Grace, buat mungkin Bapak Ibu yang baru pertama kali dengar play therapy, boleh share, perkenalkan dengan singkat nggak, Miss, apa itu play therapy? Oke, boleh Miss. Nah, jadi play terapi sendiri itu sesuai dengan namanya, play sama terapi. Jadi, play terapi itu adalah sebuah terapi, tapi pendekatannya lewat bermain. Nah, kenapa sih bermain gitu? Karena anak-anak itu bahasanya lewat bermain. Anak-anak kalau kita ajak ngobrol, belum tentu dia bisa cerita semuanya. Tapi ketika dia lewat bermain, dia bisa mengeluarkan, bisa mengekspresikan perasaannya, Miss. Gitu. Jadi, play terapi sendiri tuh terapi yang bisa membantu anak gitu melalui masalah dia di emosi, perilaku gitu dan sosialnya. Jadi play terapi sendiri ya itu sih Miss pendekatan yang menurut saya pribadi tuh masuk banget ke anak-anak karena lewat bermain yang itu dunia anak-anak banget. I see, menarik banget ya. I guess juga karena anak-anak soalnya kalau orang dewasa mungkin terapinya ngomong ya, kayak ke counselor gitu kan ya. Tapi kalau anak-anak kan gimana counseling gitu ya, so lewat bermain tapi bisa terapeutik. Iya. Menarik, oke. Baik. Tapi enggak juga loh, Miss Nancy, saya mau tambahkan, sekarang play therapy itu sekarang buat orang dewasa juga. Oh iya. Memang mainly it's children's language, tetapi sekarang ini para play therapist tuh sebenarnya bergerak di area play and creative art therapies, dan kita tuh menemukan bahwa ada beberapa orang dewasa yang lebih efektif kalau terapinya atau konselingnya justru lewat bermain. Better news ya, jadi kita orang dewasa juga masih bisa main. Ada alasan untuk main, ternyata mainnya healing. Yes, and there's a lot of healings, there's a lot of brain connections gitu ya di dalam proses bermain. I see, oke, play therapy juga efektif buat orang dewasa, jadi pengen kapan lagi punya kesempatan bermain. Oke, baik. So, topik kita malam ini Miss Iren, kita mulai dari Mr. Ivan, kita tanya Miss Iren ya. Miss Iren tuh usil nggak ya? Dulu usil nggak Miss? Bisa cerita nggak usilan keisengannya? Ya, kalau saya sih rasanya ya bukan termasuk anak yang sampai bikin pusing orang tua saya karena keusilan. Tetapi kalau ditanya pernah usil nggak, saya pikir saya lumayan sering sih usil. Cuman mungkin nggak ketahuan. Oke, dari ketawanya mencurigakan ya. Dari ketawanya tuh, gitu gimana? Ya, tadi saya mau cerita salah satu keusilan saya, ternyata sama nih kayak Mr. Irfan. Saya kalau Mr. Irfan suka matiin lampu adiknya kalau lagi mandi kan. Nah, kalau saya tuh dulu saya tuh di Makassar waktu kecil ya. Di Makassar orang tua saya tuh usahanya di bawah, di lantai 1, rumah kita tuh di lantai atas. Nah, di lantai 1 karena usahanya di bawah itu tuh banyak pegawainya tuh di bawah situ, banyak pegawai, banyak mbak di bawah situ ya. Nah, saya paling seneng tuh ngerjain mbak-mbak dan tukang-tukang pegawai-pegawainya papa saya. Yaitu kalau mereka masuk ke toilet,
itulah saya tungguin, terus saya kunciin dari luar, terus saya matiin lampunya gitu. Terus saya ngumpet ke atas gitu kan, nanti mereka gedor-gedor, nanti ada yang bukain gitu. Itu paling sering lah gitu. Quite cliche, keisengan yang paling niat. Kalau sekarang saya pikir iseng banget sih, ngapain juga. Bela-belain Tapi sampai waktu itu turun menyenangkan naik turun sekali tangga gitu. gitu ya, Miss. Iya, itu tuh ada lagi nih. Jadi sepupu saya tuh baru datang dari luar kota. Karena dia masih kecil, terus dia suka nangis dan cengeng. Kita itu makin seneng tuh gangguin dia, as other cousin juga gitu ya. Terus karena dia penakut sekali, one day kita decide bahwa tengah-tengah malam jam 3 pagi itu kita bangun jam 2, kita bangunin satu sama yang lain. Terus kita pakai kain putih. Terus kita main hantu-hantuan jam 3 pagi loh ya. Terus kita bangunin dia, terus wah kita takutin sampai dia itu menjerit-jerit ketakutan sampai akhirnya kita kena hukum semua gitu. Tapi itu jam 3 pagi ya, banget isengin orang gitu. Cuman ya, it was fun. Iya, benar. It was I don't fun. know whether itu Very, very dimasuk fun. Tapi tidak menyebabkan tidak menyebabkan kendala atau masalah-masalah yang gede banget gitu. Ya, I think itu tingkat keisengan dan keusilan yang seperti itu. Gitu sih. Nah, sebenarnya kenapa saya mengundang Miss Grace ke sini? Karena gini, saya kan dan Miss Grace ini sama-sama play terapis ya. Jadi kita tuh sering ngobrol dan saya karena saya duluan yang jadi play terapis, jadi saya kadang-kadang supervisi sama Miss Grace gitu. Terus saya jadi kenal banget secara pribadi dan dia sering menceritakan, we talk about our clients ya, klien-klien kita berusaha untuk memahami anak ini kenapa, how to help them, what is inside their head dan lain-lain gitu ya. Terus kemudian saya jadi tahu nih ceritanya Miss Grace gitu. Dan Miss Grace nih menurut saya ya tingkat waktu dia kecil, tingkat keusilan dan keisengannya dia sendiri nih, menurut saya tuh melebihi batas wajar. Sampai kita tuh sering banget ketawa-ketawa dan saya menginterogasi dia sebenarnya kayak, what were you thinking? Kok lu bisa seiseng seperti itu ya? Tapi itu benar-benar membantu kita untuk menjawab ya, mencari solusi dari klien-klien kita yang kebetulan ada banyak banget special case yang datang ke kita nih, para play therapist, yang itu sampai hampir dikeluarkan dari sekolah karena keusilan dan keisengannya mereka. Jadi artinya tingkat isengnya mereka tuh udah melebihi batas yang dikatakan wajar untuk ukuran anak-anak gitu, right? Oke. Ya udah nggak berlama-lama nih, kurang lebih nih aku minta Miss Grace tuh cerita dulu nih gitu ya, keisengan seperti apa sih gitu yang masih teringat loh Grace, karena aku tahu pasti ratusan. Growing up years gitu, kalau kan sampai teenagers kayaknya gitu. Coba Grace. Kita menyambung kamar mandi dulu. Ada tempatnya ya. Ada tempat isengnya. Kalau Mr. Irfan sama Miss Iren masih isenginnya pas kecil, matiin lampu, aku masih ngelakuin sampai hari ini. Iya, terutama. Itu nanti butuh terapi tersendiri ya, oke. Oh, baik. Nah, mungkin yang paling diingat iseng itu adalah ketika aku ngelihat Baiklin, terus abis itu ngelihat mbak aku tuh abis cuci baju gitu. Dan itu lagi umur berapa, Grace? Lagi umur berapa? Itu SD awal. SD kelas 1, kelas 2 lah gitu. Nah, jadi dia lagi embernya tuh di mana-mana gitu ya, banyak banget, kayaknya stok baju 2 minggu kali. Nah, aku ngeliat Baiklin baru beli 1 botol full. Aku tuang lah itu 1 botol ke 4 ember gede itu. Karena aku penasaran, selama ini kan Baiklin cuma pakai baju buat seragam kan, baju putih. Apa yang terjadi sih kalau dia kesiram di baju berwarna gitu, jadinya kayak apa. Jadi aku siram aja Baiklinnya semua, terus aku pergi ngeles gitu. Terus pulang-pulang mami cuman ketawa. Aduh tuh kamu apain sih Mbak? Cuman kayak gitu. Terus itu 1. Bajunya jadi putih semua dong. Hah? Bajunya jadi putih semua. Belang-belang, Miss. Baju 4 ember. Jadi kayak punya banyak baju baru ya, Miss? Iya, mbaknya langsung nangis-nangis.
Oh itu bajunya Takut Simba dong. ya, bajunya Kasian Simba banget ya. ya. Iya, baju Mbak, satu Mbak ini dong emang pas dia lagi nyuci soalnya. Gitu. Oke. Terus aku iseng sama binatang. Jadi kayak misalkan anak kecil mungkin takut kan sama kecoa, sama cicak, sama ulet, sama kupu-kupu gitu-gitu. Aku tuh suka nangkepin mereka. Jadi kayak kecoa, aku tuh bisa keliling bawa sendal jepit, terus aku kejar-kejar gitu kecoanya. Terus kalau misalkan ketemu tikus, terus aku sampai bilang sama Mbak di rumah, jangan dibuang dulu tikusnya, aku mau mainin dulu. Jadi aku kitik-kitik tikusnya gitu. Terus cicak, aku tuh bisa iseng, kan belajar kan di sekolah kalau ekornya si cicak kalau putus, cicaknya masih bisa hidup. Jadi aku mau lihat beneran apa enggak. Jadi aku tangkep cicaknya, aku putusin ekornya, aku masukin ke botol aqua. Dan ternyata dia memang masih hidup. Terus ekornya tumbuh beneran? Nah, nggak sampai situ tapi dibuang kayaknya sama Mbak yang lain botolnya. Terus kayak aku punya anjing dulu. Nah, aku tuh suka penasaran, kan anjing aku pipisnya kayak di pipet gitu kan. Nah, aku tuh mau lihat pipis aku tuh sebanyak anjing aku apa enggak. Jadi aku pipis di tempat anjing aku. Karena aku mau lihat pipisnya sebanyak dia apa enggak gitu. Sama yang mungkin parah juga, aku juga pernah mau lihat kan air pipisnya seberapa banyak. Jadi aku ambil gelas ukur di dapur, terus aku pipis di gelas ukur. Iya, mana lagi Miss Airin, banyak nih. Miss Airin setuju Masih sih. ada nggak? Banyak. Ini kecilannya di luar ambang wajar ya kayak. Iya benar-benar. Now I can imagine. Oh, aku ceritain yang pas SMA kali ya. Jadi Ya. kan itu pas kecil tuh. Nah, kalau pas SMA tuh aku selalu kalau ke WC kan ada semprotan air itu tuh semprotan. Nah, aku tuh semprot ke dinding langit-langit temen aku. Jadi ke WC sebelah. Jadi dia keluar dari kamar mandi basah kuyup. Keren banget. Gitu. Ya itu benar sih Miss, itu that's to the next level yang saya nggak kebayang tuh. Thank you Miss Grace for sharing that ya. Giving me ideas. Siapa tahu saya mau mengolah kembali keisengan saya masa kecil gitu. Sekarang udah punya banyak ide jadinya. Saya cuma berharap, saya cuma berharap ini Bapak Ibu lagi mendengarkan nggak on speaker ya gitu. Karena iya benar. Anak-anaknya jadi punya ide nanti. Jadi gini, saya mau cerita nih juga ada anak yang contoh ya di BrainFit ya, yang oleh our cleaning service di BrainFit itu sebel banget setiap kali tuh anak masuk ke toilet diikutin sama dia akhirnya. Kenapa? Karena tiap anak itu keluar pasti ada aja masalah setelah itu di dalam toilet. Entah satu botol sabun itu habis semua gitu ya, dan semua lantai di dalam toilet itu licin gitu kan, karena anak itu memang benar-benar ngabisin sabun, kemudian I don't know dia experimenting apa. Ya kalau enggak itu yang kayak si Grace itu, tahu-tahu plafon kita tuh basah terus netes-netes air banyak banget kayak lagi hujan di dalam toilet. Or pernah lagi dia onin dia habis pakai kloset, kemudian dia tetap onin air air yang buat what do you call it, jet pumpnya itu loh, yang jet washernya dia onin, terus dia tutup cover toiletnya. You know what happened? Because he's expecting ketika the next person come, buka klosetnya itu pasti langsung muncrat airnya, langsung kena gitu ya. Jadi lucu menurutku lucu ya. Terus tapi cleaning service kami itu nggak seneng banget gitu pokoknya. Karena kerjaan buat dia. And it happens again and again, dan I think memang benar sih for us lucu ketika mendengar, tetapi this kind of behavior is quite concerning ketika akhirnya terjadi di sekolah, dan sampai akhirnya we actually terima klien yang parents-nya udah pusing karena udah diancam mau dikeluarin dari sekolah gitu karena behavior. So it's a behavior problems gitu. Gitu ya. Yeah, I think so Miss Butan.
Thank you Miss Grace dan Miss sudah share. Untuk orang tua yang mungkin mau share juga mengenai keusian anaknya gitu, if you don't mind sharing, atau keusian orang tuanya waktu kecil juga boleh gitu ya. Boleh share di Q&A, mungkin nanti kita bisa bacain dan sharing gitu ya. Just for fun aja untuk Nanti kalau yang dapat juara nomor 1 dapat hadiah nggak bisa. Unfortunately belum disiapin nih hadiahnya. Juara iseng. Iya. Gitu ya, boleh banget share sambil kita bahas terus mengenai topik ini gitu ya. Iya. Silakan Miss Nancy. Ya, silakan orang tua share ya. Nah, mendengar semua cerita-cerita kita tadi ya, terutama ceritanya Miss Grace. Thank you Miss Grace, kreatif. Saya nangkepnya as I was listening kreatif, tapi benar banget bisa kalau melewati batas bisa jadi issue ya, behavior problem yang tadi Miss Ren share. Jadi kita pengen tahu ya, mungkin pengen tahu sebenarnya apa sih yang membuat seorang anak itu sering iseng atau usil. Biasanya yang paling sering diasumsikan atau biasa dengar parents juga bertanya, itu kenapa ya Miss, padahal saya udah bilangin, tapi tetap aja dia iseng usil banget. Apakah dia nyari perhatian ya? Gitu, dia nyari perhatian orang sekitarnya ya, orang dewasa gitu. Apakah karena haus akan perhatian? Itu apakah benar itu? Mungkin dari Miss Grace dulu deh ya, Miss Grace. Bisa share nggak, Miss? Apa yang membuat Miss Grace seiseng atau usil itu? Apakah perhatian papa mama? Kalau setelah aku pikirin sih, kalau untuk cari perhatian enggak sih, Miss. Karena aku isengnya tuh yang nggak ketahuan kan, justru banyak kan. Dan isengnya tuh misalkan ke ikan gitu. Ikan aku ambil, aku elus-elus kan. Bukan cari perhatian gitu kan. Dan setelah aku pikirin juga gitu, ternyata sampai SMA aku tuh ambil chemistry club ekskulnya selama SMA. Jadi emang ternyata curiosity-nya gitu, rasa ingin tahunya, kalau kayak gini gimana ya, kalau kayak gini gimana ya gitu. Jadi menurut aku salah satu yang bikin aku iseng adalah rasa pengen ingin tahu sih, Miss. Oke, ya. Pengen tahu ya, curiosity. So that is one reason ya. Nah, Mr. Irfan ini background-nya trained behavior therapist. Mr. Irfan kita tahu bahwa Mr. Irfan pernah share bahwa ada beberapa trigger ya dari behavior ya yang membuat trigger dari behavior, dan salah satunya adalah yang benar cari perhatian gitu. Can you share more Mr. Irfan, dari pengalaman Mr. Irfan, apakah betul cari perhatian adalah salah satu trigger untuk anak iseng atau usil? Ya benar banget, Miss. So for sure ada banyak triggernya gitu. Salah satunya ada komunikasi, ada ada internal needs, which I think curiosity could be part of that. Ada yang anak-anak iseng menghindari pekerjaan gitu ya, menunda pekerjaan gitu, dan yang paling banyak yang saya temukan memang adalah yang mencari perhatian. I think tergantung usianya juga ya. Biasanya mencari perhatian itu terjadi di usia kelas 1 sampai kelas 1, kelas 2 SD, biasanya itu terjadinya di situ atau lebih muda lagi gitu. Dan alasannya mungkin saya bisa share alasannya juga gitu dari pengalaman saya. It's actually berhubungan erat dengan perhatian yang didapatkan anak dari orang tua. I'm not saying that orang tua tidak memperhatikan anaknya, enggak, tapi it's more to sekarang kita orang tua tanpa kita sadari, kita justru sering sekali menegur anak ketika mereka berbuat salah. Tapi ketika mereka anteng dan berbuat baik gitu, kita nggak negur apa-apa. Kita justru bilang, oh ya udah, syukur, mumpung dia lagi baik, saya ngerjain yang lain gitu kan. Akhirnya kita cuekin dan kita nggak tegur mereka gitu. Dan nanti baru kita tegur baru ketika mereka berbuat salah gitu atau melakukan kesalahan. Dan dari sini, dari teori perilaku, apa yang dipelajari oleh anak secara tidak sadar adalah saya akan mendapatkan perhatian orang tua ketika saya berbuat perilaku seperti ini. Ketika saya menumpahkan mainan, baru saya ditegur. Ketika saya ini, baru saya dapat perhatian dari orang tua saya. Dan dari situ, tanpa kita sadari, perilaku iseng itu bisa terbentuk. Dan itu semua dari apa yang kita lakukan. Or rather, dari apa yang tidak kita lakukan. Gitu. So, dari segi perilakunya, that could also be a trigger. Gitu, Miss. Ya. Kayaknya yang paling mungkin nggak kesangka, nggak kepikiran oleh kebanyakan kita adalah bahwa perhatian itu adalah perhatian, kan ditegur adalah perhatian yang bentuknya negatif ya. Mungkin betul banget ya. Basically kalau dari teori perilaku apapun, kita itu basically makhluk sosial gitu kan, so we like attention gitu. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak, kembali lagi tadi kita kembali ngomongin ke anak-anak ya, dari mereka usia kecil gitu bertumbuh, mereka tidak pernah mendapatkan perhatian yang positif
dan perhatian apapun juga ya udah itu perhatian, itulah yang mereka tahu sebagai perhatian. And that's kind of like trigger awalnya gitu. Akhirnya mereka jadinya ya nggak tahu bahwa ada perhatian yang bagus gitu. So ya saya taunya cuma begini perhatian yang saya tahu gitu. So again ini biasanya terjadi tanpa kita sadari karena of course a lot of parents is a working parents. Kembali lagi tadi saya juga kayaknya sama juga gitu, anak saya lagi anteng saya justru kerja gitu, tapi harus keingetan justru ketika dia lagi anteng lah mungkin saya samperin, ajak ngobrol sebentar, and then tinggal lagi gitu, so that they know that whether you are doing good or not gitu, my attention is yours gitu, something like that. Wow, okay. Thank you for sharing that, Mr. Irfan. Ya, kalau dari menurut Miss Iren bagaimana, Miss Iren? Ya, kalau saya kan topik ini tuh karena dapat klien-klien juga yang kayak gitu ya. Kemudian kan saya terus saya mulai cari deh tuh gitu, mulai menginterogasi, terutama Grace itu jadi teman saya interogasi untuk mencoba mengerti tipe anak seperti ini. I think khusus buat Grace itu is purely dia itu tipe discoverer atau memang out of curiosity. Jadi di sesi yang sebelumnya kan saya pernah bawain satu topik mengenali potensi bakat anak dari usia dini. Tapi memang belum bisa assessment kayak untuk tahu jurusannya atau apapun. Tapi kita bisa tahu dia tipenya apa. Salah satu di dalamnya itu ada anak yang tipenya discoverer, yaitu anak yang rasa ingin tahunya sangat tinggi sekali. Dibandingkan dengan tipe anak yang bukan discoverer, mungkin ada anak yang tipenya relator, ada anak yang tipenya thinker, futuristic, dia memang suka berpikir aja gitu, suka menganalisa, suka apa. Tapi kalau discoverer itu benar-benar out of curiosity, banyak rasa ingin tahunya, sangat tinggi sekali itu. So I think bisa terjadi karena dia memang tipe seperti itu, ya. For your information, untuk bisa iseng dan usil, itu dibutuhkan kemampuan. Right? Kayak misalnya, apa yang bisa terpikir oleh Grace misalnya? Bisa diginiin, coba ini, coba itu. Ada mangkok nih, bisa diapain mangkoknya? Oh coba deh aku pipis, gitu kan misalnya. Kepikir gitu ya. Coba, yang lain kan nggak kepikiran. So I mean, dibutuhkan yang pasti kreativitas yang cukup tinggi untuk bisa ngide gitu. Kemudian bisa mau coba. So first of all, they have that capacity untuk bisa melakukan itu. Yang tidak dimiliki oleh anak yang memang bukan discoverer, memang bukan yang curiosity-nya tinggi, bukan gitu ya. So there is one. Kemudian yang kedua, benar, setuju lagi bahwa it could be the needs, there is an underlying needs. Jadi kayak ada kebutuhan psikologis atau emosi yang belum terpenuhi, yang dia cari jadinya kan, karena dia memang seeking. Apakah itu it could be attention, ya, it could be connection. Saya pikir kalau yang saya target atau tipe anak yang targetnya adalah orang, bukan barang. Kalau Grace kan dia berupa aktivitas, berupa kayak binatang atau apalah dicoba, berupa barang atau dia eksplorasinya terhadap project gitu kan ya. There is curiosity, tapi ada anak yang iseng dan usilnya targetnya itu orang lain. Right? Kayak misalnya contoh kayak saya Mbak gitu kan. I keep thinking kenapa enggak coba aja misalnya di dapur nyampur apa kayak gitu, enggak. Tapi targetinnya tuh nyarinya orang gitu. Why am I so interested into other human being dan melihat reaksi emosi mereka gitu. Right? So I need to know, mungkin attention, mungkin juga connection. Aku sebenarnya pengen connect sama mereka. Aku tuh pengen berteman, tapi I don't know how to make friends. So that's all I know, saking punya kreativitas gitu kan. Jadi that's all I do. Kemudian yang keempat, tadi kan discoverer, the need for attention, the need to connect sebenarnya atau to make friends. Kemudian yang mungkin kita nggak tahu lagi sebenarnya psychological needs itu adalah the need to feel powerful. The need to empower atau to feel powerful. Lihat deh, keisengan anak terhadap orang lain itu biasanya dilakukan terhadap individu atau orang lain yang lebih powerless daripada dia. Yang aman untuk dicoba-coba gitu. Right? Dia nggak mungkin berani nyobain ke orang yang menurut dia, wah ini bakalan nggak aman buat saya. Right?
So dia pasti akan mencobanya because dia butuh untuk merasa lebih powerful dari orang lain. Kenapa sih ada kebutuhan powerful itu? Mungkin karena sebenarnya itu adalah sebuah penyaluran atau sebuah usaha untuk memenuhi kebutuhan dia, karena di tempat yang lain dia enggak pernah diberikan kontrol yang dia butuhkan. Misalnya orang tuanya, a lot of larangan atau hukuman dan lain-lain, hanya itu yang dia terima, sehingga dia mesti punya penyaluran yang lain gitu. Find someone else so that you can be more powerful daripada orang itu. Again, kembali lagi, untuk bisa melakukannya dia butuh intelligence yang cukup tinggi loh. To be kreatif dan punya idenya. Kalau nggak, dia juga kadang nggak punya idenya. What should I do with this person gitu kan ya? Atau what should I do with this project gitu, right? So, jadi memang they are basically intelligent, creative children biasanya. Yes, Gitu I sih. heard that somewhere, Miss. Katanya anak-anak yang iseng itu biasanya IQ-nya cukup tinggi katanya. Karena harus Iya, punya ide kreativitas terus udah. untuk ngisengin Yes, orang gitu. yes. Kreativitas sangat tinggi gitu. Coba ask Miss Grace, selain play therapist, actually she does something else gitu kan, dan she's very creative sekarang. Dan Ya, ya, saya bisa lihat itu sih, maksudnya dia saya punya bisa lihat bisnis yang lain, dia lakukan, and very, very creative. begitu saya dengar Miss Grace tadi keisengannya, tentunya I mean nggak jadi parents-nya ya. Pertama kali pop up itu gila kreatif banget gitu. Maksudnya wow kreatif banget. Kepikiran aja lagi. Ya. Oke. Yeah, Oh, thank you, Miss Iren. Saya juga kemarin sempat ngobrol sama Miss Nancy. If I look at my two children, satu Ian, satu Megan. Ian itu I would say dia lebih kepada the thinker, the doer, sangat bertanggung jawab, sangat lempeng banget melakukan apa yang diminta, melakukan tugas dan lain. Tapi kalau misalnya saya mau jujur, dari segi kreativitas menurut saya kurang gitu. Karena apa, dia I think growing up nggak pernah iseng, nurut aja pokoknya, rapi bener gitu ya. Tapi yang kecilnya si Megan, ya ampun. Ya itulah, ya ampunnya saya, ya itu. Cuman, but I can see now she has a lot of projects yang dia bisa ciptakan out of nowhere. So that is what, yeah. So maybe we need to understand karakteristik setiap anak gitu ya, dan kebutuhannya. Yeah. That's a good thinking, Miss ya. Ya, karakter dan kebutuhannya. Nah, jadi sekarang mungkin pertanyaannya, gimana taunya ya Miss orang tua ya? Maksudnya, is there a way cara orang tua untuk tahu bahwa ini anak tuh sumber isengnya itu apa gitu? Dan mungkin bersambung juga dengan beberapa pertanyaan orang tua yang udah mulai berdatangan ya, Miss. Gimana caranya orang tua membedakan mana yang iseng aja atau memang nakal dalam tanda kutip? Gitu, atau kapan orang tua harus khawatir ini isengnya udah masuk ke ranah bullying mungkin gitu ya, Miss. Is there a way untuk lihat itu? Mungkin ke Miss Iren dulu ya, silahkan Miss. Iya. Tadi saya sempat baca di kolom Q&A sih sedikit gitu ya. Iseng itu nakal nggak gitu? I think yuk kita benerin dulu pengertian kita saat ini untuk kita bisa memahami bahwa kata nakal itu juga subjektif ya, gitu ya. Misalnya setiap orang tua itu punya standar yang berbeda-beda loh. Ada mungkin orang tua yang merasa, misalnya kelakuannya saya yang kunciin Mbak, matiin lampu, ketawa-ketawa gitu, itu standar gitu. Itu nggak termasuk sesuatu yang parah. Tapi ada orang tua yang mungkin merasa, aduh anak aku kenapa nih ya, takutnya nanti kalau dia gede dia tuh jadi nggak punya empati nih sama orang atau apa. Bagi orang certain parents merasa bahwa itu parah gitu ya. Jadi standarnya orang tua masing-masing itu berbeda. Jadi kalau mau disebut anaknya nakal atau enggak gitu, itu nggak ada sebuah standar yang baku gitu. Setiap orang tua punya standar yang berbeda-beda, right? Jadi benar. I think yang kita bisa pakai sebagai patokan adalah apakah yang dia lakukan itu tuh
melewati batas yang kita katakan aman, safe. Aman buat diri dia sendiri dan aman bagi orang lain. Kalau sudah melewati batas itu, maka itu berarti sudah bisa dikatakan itu sudah di luar batas normal dan something has to be done. Nah, I think that would be my standard. Oke, ya. Thank you, Miss. How about dari Miss Grace, Miss? Kalau aku ngelihatnya ketika anak itu yang tadi dibilang nakal, mungkin aku ngerasa dibilang iseng banget ketika ada orang lain yang udah terganggu gitu. Terganggu misalkan sampai nangis, terganggu sampai marah gitu. Jadi isengnya itu udah mengganggu, benar-benar mengganggu, dan ternyata apa ya, isengnya tuh bukan yang cuman bercandaan, bukan karena cuma rasa ingin tahu, tapi sampai benar-benar marah dan sampai mengganggu orang. Menurut aku sih itu batasannya sih. Jadi ketika merugikan orang lain gitu ya. Iya, benar-benar. Ketika udah ngerugiin orang lain gitu, orang lain udah ngerasa efeknya negatif banget nih dari perilaku aku. Nah, itu mungkin batasannya di situ sih. Ya, sih. So is that ada follow up question lagi nih Miss dari para peserta dan dari saya juga gitu. Tadi ketika kita bilang ada batasannya jangan sampai mengganggu orang lain gitu ya. Ketika misalnya udah mulai nih masuk ke batas di mana mengganggu orang lain, membuat orang lain tidak nyaman gitu ya. What would be the solution? Is it harus konsultasi ke psikolog kah, or play therapy bisa membantu kah, Miss Grace mungkin ya? Iya, kalau misalkan biasanya kan mereka isengnya itu mulai dari sekolah kan. Jadi pastinya awalnya itu ke BP nih, sekolah tuh ke konselor di sekolah gitu. Jadi misalkan dari tahapan di konselor sekolah pun udah bisa dibantu, mungkin ya bisa selesai di sana. Tapi ketika konselor kan biasanya di sekolah-sekolah kerjasama tuh dengan psikolog, dengan center-center lainnya kan. Nah, biasanya sih akan terbantu dari mulai sekolah sih. Gitu. Jadi dan kalau misalkan sekolah pun tidak membantu, ya orang tua sepertinya butuh mencari bantuan. Ya, berarti masuknya dari sekolah dulu, konselor, keluar sekolah mungkin ke psikolog anak dulu mungkin ya, Miss. Benar. Ya. Dan play therapy, kembali lagi play therapy bisa membantu, Kak, Miss? Oh, bisa. Karena ketika anak-anak masuk ke ruangan play therapy, mereka akan diterima apa adanya. Mereka boleh ngapain aja. Tapi tetap di ruangan play therapy itu ada rules-nya. Jadi kalian boleh main apa aja selama kamu aman, Miss Grace aman, dan semua barang di ruangan ini aman. Jadi mungkin anak yang iseng di luar nggak punya boundaries itu gitu. Tapi ketika mereka masuk ke ruangan play therapy, mereka punya boundary itu. Contohnya, ada anak yang iseng itu adalah keluarin pasir dari sentre di ruangan. Terus kan kalau dilempar kan ke mata gini, itu kan bahaya kan. Nah, itu jadi kita udah boundary-nya di situ tuh ketika kita di ruangan. Jadi ini bahaya, pasirnya bahaya masuk mata gitu. Dan pokoknya banyak boundary yang ketika udah membahayakan dia atau membahayakan kita, itu kita stop gitu. Jadi salah satu yang mungkin anak itu bisa pelajari di play therapy ya boundary sih, Mister. Oh, oke. Ya. Jadi play therapy bisa membantu sebetulnya ya, Miss. Jadi orang tua yang mungkin butuh bantuan bisa consider that as an option juga. Gitu ya. Oke, thank you Miss Grace, thank you Miss Iren. Miss Nancy, kita mungkin launch polls dulu ya, Miss. Kita ada polls ya untuk para peserta yang hadir malam hari ini ya. Yes, sebelum sambil lanjut ke Q&A berikutnya ya, Mr. Irfan. Oke, polls. Baik, Bapak Ibu, mohon kami mau mengundang untuk mengisi polls survei ini karena kami mau mengenali profil Bapak Ibu yang hadir ke acara kami. Hal ini akan membantu kami dalam memilih topik-topik yang sesuai dengan profil dari audiens kami. Silakan Bapak Ibu. Ya, sambil nunggu Miss, ada parents nih beberapa yang udah share cerita keusilannya mereka. Ada Bu Tika yang sudah, thank you Bu Tika sudah share, saya share juga ya. Kalau Bu Tika dulu keisengannya seru kan. Kalau dulu Bu Tika keisengannya waktu kecil lagi sholat di musola katanya. Dan sholatnya itu kalau yang laki-laki sholat kan suka pakai sarung.
Nah, kalau Bu Tika, ketika orang-orang sedang pada sujud, dia either sarung orang dibuka atau dia malah ngumpet ke dalam sarung imamnya. Jadi semua orang sholatnya batal dan harus diulang lagi. Ini saya bisa ngebayangin sih, kocaknya gimana. Kalau saya ngelihatnya kocak ya, mungkin orang lain ngelihatnya ngeganggu. Maybe. Iya. Buat orang tuanya pada saat itu, aduh, nyebelin banget. Iya, benar-benar. Ada lagi nih Bu Iza. Bu Iza sih anaknya usia 3 tahun. Kalau anaknya Bu Iza ketika dibawa sholat ke masjid, ketika orang sujud mereka naikin semua orang-orangnya kayak naik kuda-kudaan. Thank you Bu Iza sudah share ya. Emang kok isikan gitu ada aja ya idenya ya, beneran deh. Iya. Oke, ya thank you untuk para parents yang sudah share. Sekarang saya lagi mencari pertanyaan, ada berapa nih Miss yang bagus? Mungkin saya lempar dulu ke Miss Iren ya, Miss. Ada satu pertanyaan dari Bu Hesti. Bu Hesti bertanya, apakah ada hubungannya antara anak yang usil dengan yang tidak bisa mengendalikan diri, Miss? Iya, sangat ada hubungannya. Tapi kembali lagi, apakah benar itu karena nggak bisa kontrol diri, atau apakah ada needs atau kebutuhan dasarnya dia yang lain yang belum terpenuhi. Nah, itu tuh memang butuh banget observasi. Jadi tadi Mr. Irfan tuh pernah tanya ya, jadi kita bisa kasih apa nih ke parents supaya parents at least bisa tahu anak aku iseng dan usil. Tapi root cause-nya tuh apa? Satu, apakah dia memang tidak punya kemampuan kontrol diri, gitu kan? Atau apakah dia memang tipe discoverer? Atau yang ketiga, apakah dia memang kurang attention atau needs for power, atau sebenarnya hanya butuh connection gitu? Mau itu. Nah, apa yang mana? Which one? I think itu benar-benar butuh parents take time untuk observe. Nah, kuncinya waktu observe adalah diem. Namanya observer ya. Observer itu kalau kita lagi observe sesuatu ya, untuk bisa menentukan mengambil keputusan ini tuh apa. What does an observer do? Komentar terus kah? Atau diem, mengamati, memperhatikan? Observer tidak ikut di dalam dramanya. Observer memperhatikan. Observer itu mencoba-coba kemudian memperhatikan. Melihat beberapa situasi, kemudian memperhatikan over a period of time, baru mungkin as parents, as observer, baru kurang lebih kita pasti tahu deh, anak saya ini kenapa? Butuhnya apa? Is it lack of self-control? Is it curiosity? Is it memang butuh attention? Is it the need for power? Or is it the need for connections? I think what I can say adalah itu for parents ya. Jadi nggak langsung bertindak tapi lihat dulu gitu ya, Miss? Yes. If you ask me, apa jawabannya nih? Saya nggak tahu. Saya mesti. If I go to your house, nongkrong di situ sebulan, 2 bulan, mungkin saya tahu gitu ya, at the end gitu ya. Atau if the child joins play therapy gitu kan ya, datang ke play therapy seminggu sekali, itu pun beberapa pertemuan play therapist nggak mungkin tahu. Setelah observe a couple of sessions, then kurang lebih, then we will know, okay, what's the patterns, what's the need, kebutuhannya apa sih behind it, apa yang membuat dia seperti itu, baru setelah itu intervention atau strategi baru bisa ditetapkan sesuai dengan case-nya, right? Kalau nggak tahu apa-apa, Miss, aku nggak tahu jawabannya apa, mesti diapain. Nah, nanti strateginya kita bagi nanti at the end aja ya. Iya. Thank you, Miss Iren. I see. Jadi pulse-nya sudah selesai kan, Miss? Yes. Si hasilnya? Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah ikut partisipasi. Kita share results-nya ya. Senang sekali ada Bapak Ibu yang pertama kali hadir, bisa bergabung sama kami. Ada juga yang reguler, udah lebih dari 2 kali dan kedua kali. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Oke. Ya ini share resultnya sudah gone ya, Mr. Irfan. Yes. Oke. Tadi kan
kita udah share tadi. Saya dengar Miss Grace ada sempat bilang juga banyak yang nggak ketahuan ya Miss ya, keusilannya itu. Ada yang ketahuan, ada yang nggak ketahuan. Waktu yang ketahuan itu dihukum nggak Miss? Apa yang orang tuanya Miss Grace lakukan? Apakah dimarahin, dihukum? Setelah dihukum, apakah konsekuensi itu jadi bikin kapok nggak sih? Jadi pengen, oh iya nggak lakukan lagi deh gitu. Kalau di rumah sendiri, justru papi mami tuh nggak pernah ngehukum, nggak pernah ngemarahin gitu. Paling cuman ketawa aja gitu. Nah, sedangkan aku tuh baru terima omelan itu ketika di luar rumah. Jadi, Miss Nancy udah ketawa duluan. Jadi waktu itu aku di sekolah. Jadi kalau dulu tuh ada botol lock and lock yang botolnya tuh flip gitu loh. Jadi cetek gitu dibuka. Nah, jadi waktu itu tuh aku nemuin kalau tutupnya disentil, airnya tuh muncrat. Gitu. Itu aku sering banget ngelakuin ke teman. Nah, pas kelas 5 itu aku ngelakuin iseng ke guru. Karena waktu itu aku duduk di paling depan, dan gurunya lagi ngejelasin di sebelah sini, gitu. Jadi kayak miringnya gitu. Jadi aku coba iseng, ting! Gitu. Ternyata pas kena di jidatnya gurunya, gitu. Dan itu pertama kalinya aku dikasih hukuman karena aku iseng. Jadi aku disuruh PR menulis gitu. Saya tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi 100 kali. Jadi itu sih hukuman yang pertama kali ya, yang aku benar-benar ngerasain dan akhirnya jerak gitu. Jadi nggak berani, yang kayak Miss Irene bilang, nggak berani ngisengin orang yang otoritas yang di atasnya kita gitu. Jadi sejak itu stop, nggak berani ke guru kayak gitu-gitu. Ke teman tapi itu masih lanjut? Masih dong, sampai sekarang. Kan temennya bukan otoritas, Miss, jadi lanjut aja terus. Dan satu lagi tuh pernah sama orang luar, jadi orang di luar rumah yang nggak kenal aku sama sekali. Jadi kasusnya adalah pas di zoo. Aku tuh suka banget zoo gitu. Dan dari kecil emang cita-citanya mau jadi zookeeper dan nggak kesampean. Nah, jadi setiap kayak foto sama binatang kan nggak boleh pegang kan sebenarnya binatangnya. Kita cuma boleh duduk manis di sebelahnya atau berdiri. Nah, aku itu selalu iseng gitu, mau foto sama koala, mau foto sama apapun gitu. Jadi aku selalu pegang, dan aku udah tahu nggak boleh, tapi aku selalu iseng gitu. Jadi pas kan baru duduk terus langsung pegang dulu gitu. Dan aku udah tahu pasti zookeepernya langsung ngomong, nggak boleh dipegang ya gitu. Tapi ya aku penasaran kayak apa bulunya, pengen pegang. Jadi itu sih, mungkin keisengan aku yang kena omel tuh justru dari orang luar sih. Gitu. Ya. Tapi itu akhirnya nggak bikin kamu berhenti nggak? Jadi lebih less iseng? Kalau yang kasus zoo sih enggak, Miss. Karena ternyata baru kejadian bulan lalu. Aku baru ke Taman Safari terus pegang red panda. Dan tetap pegang lagi. Tadi mau tanya gitu, itu tuh behavior ini tuh waktu kecil atau udah gede kayak gini gitu dan Tapi kalau yang sama orang yang otoritas yang di atas kita itu yang kayak guru tuh aku nggak berani sih sekarang. Sejak kejadian kelas 5 SD itu. Gitu. Ya. Ini menarik juga sih ya, Miss, ngomongin soal hukuman ya. Tadi Miss Grace share ada yang dia dihukum sama gurunya, it works gitu, tapi kalau sama zoo-nya kayaknya nggak mempan gitu kan. So, kalau menurut Miss Irene karena sendiri, zookeeper bukan figur otoritas ya sebenarnya ya. Iya benar. Mungkin buat Miss Grace itu bukan seorang otoritas gitu ya, Miss ya. Betul. Nah, kalau dari Miss Irene sendiri, what do you think ya, Miss? Apakah memang hukuman itu secara general works gitu, atau ada solusi lain ya, Miss, yang membantu orang tua? Saya pernah ngejelasin ini sebelumnya di Brain Fit Talks, tapi I think I'm gonna repeat this once karena case-nya berbeda kali ini buat anak iseng ini ya. I think anak yang iseng dan usil, especially karena curiosity, right? Now bayangin. Mungkin di sini nih partisipan ada juga yang modelnya kayak begitu. Jadi pasti tahu banget yang saya maksud. Bagi yang tidak, paling cuma mengernyitkan dahi dan heran-heran, kok lu bisa kayak begitu gitu ya.
But we try to enter the world, masuk di dalam dunianya dan pemikirannya anak itu. Bubbling inside, ya, dari dalam dirinya, itu tuh ada sebuah keinginan, curiosity yang begitu besar. Kreativitasnya pun ada, intelligence wise, right? And they just wanna try. Jadi gini, there is nothing you can do to stop them. Karena basically itu adalah dia, gitu. Kalau kita belajar tipe anak, bakatnya nanti mau kemana dan lain-lain, itu adalah dia. You cannot stop it. Jadi kalau misalnya pun dilarang, they will do it anyway di belakang ketika nggak ada yang lihat. Karena apa? Karena ada keinginan untuk terus explore dan terus mencoba. You cannot stop that. We cannot stop that. Basically kita harus mengerti itu. Ini kalau discoverer dan curiosity ini ya, anak iseng ini loh gitu ya. Mereka tuh eksperimental. Baik eksperimental yang sifatnya dengan objek gitu ya, tools, barang. Ada yang kalau Grace misalnya tertariknya sama animal, right? Ada yang tertariknya sama human beings emotions. Kalau diginiin, kalau dia marah kayak gimana nih, kalau dia senang kayak gimana, kalau kaget tuh kayak gimana nih, gitu kan, reaksinya dan lain-lain. So they are curious to know about that. Nah, jadi gini, lebih perlu lagi yang namanya guidelines, jadi aturan main. Jadi tadi Mr. Irfan nanya, hukuman tuh bantu nggak? Menurut aku iya, tapi hukuman yang namanya natural consequences. Ya mungkin yang Grace alami ya natural consequences dari gurunya itu ya gitu. Tapi bukan yang hukuman yang menurutku kadang sometimes parents marah banget sampai kemudian menghukumnya tuh sampai biar dia kapok gitu kan. Dengan harapan dia tidak melakukan lagi. Well, seperti tadi saya bilang, kalau di dalam jiwanya ada discoverer, dia mungkin nggak melakukan lagi. Dia akan tetap explore dan discover dengan cara yang berbeda. Kalau bisa dia sembunyi-sembunyi supaya nggak ketahuan biar nggak dihukum. Ya cuman kalau dia lagi bad luck, dia ketahuan dia akan dihukum, tapi tidak akan memberhentikan the drive, the needs to explore and discover. Saya lihat Miss Grace ketawa dan ngangguk. Ya, maybe you guys want to say something. Benar sih, Miss. Jadi menurut aku tuh jangan dilarang, tapi diarahkan gitu loh. Ya. Karena tetap needs itu tuh tetap ada banget. Dan yang Miss bilang, ngumpet-ngumpet itu aku ngerasain sendiri sih. Jadi kayak nungguin mami tidur gitu, terus baru coba ngapain gitu. Tapi ya tetap dilakukan gitu, dan malah bahaya kan, Miss. Karena iseng itu kan nggak semuanya nggak bahaya gitu. Ada iseng yang contohnya masuk ke bak mandi gitu. Berendam di bak mandi, itu kan licin kamar mandi, gitu kan. Tapi kalau misalkan kalau jatuh kan sakit gitu, benjol, dan banyak contoh lainnya sih curiosity yang kayak isengnya bisa berlebihan dan bisa berbahaya gitu. Jadi menurut aku orang tua mesti aware sih ada kebutuhan itu gitu. Kalau nggak salah pernah kan Grace kamu cerita bakar tisu, itu hampir kebakaran gitu kan. itu sering. Jadi bahkan di restoran kan suka ada lilin kan di tengah-tengah. Itu tuh aku suka iseng kayak cobain sendok bisa nggak sih kalau kena api lilin tuh jadi gosong apa enggak, yang kayak gitu-gitu. Jadi aku sering main yang mungkin bisa jadi bahaya gitu. Dan waktu itu pernah yang hampir kebakar itu kertas, Miss. Kan jadi pernah kan tuh nonton yang kayak kertas zaman dulu yang coklat-coklat pinggirnya gitu kan. Penasaran bisa nggak sih bikin kayak gitu? Coba gitu, malah kebakar semua. Untungnya kertas itu kan langsung hilang kan. Nggak beda sama kayak kain gitu. Gitu sih. Jadi mungkin orang tua butuh ngelihat gitu. Kalau emang anak ini suka coba-coba hal baru, coba ngelihat hal apa ya, kalau kayak gini jadinya gimana sih gitu. Itu tuh mungkin bisa didampingin dan bisa diarahkan gitu, Miss. Dan jangan dilarang. Itu penting banget sih. Karena aku pernah merasa dilarang gitu, jadi ya ngumpet-ngumpet juga gitu. Iya, iya. Larangan tidak membuat keinginan itu, kebutuhan itu, dan curiosity itu berkurang, ya malah jadi dan hukuman juga tidak akan memberhentikan the drive to know something and to explore something.
Atau mencari korban lain. Beneran. Kayak misalkan Miss tadi bilang kan, kenapa nggak ngaduk-ngaduk di dapur terus kasih apa ke Mbak gitu. Nah itu aku tuh dulu suka bikinin teh atau bikinin kopi buat Mbak, tapi aku suka tambahin cuka, tambahin kecap manis, suka tambahin lada gitu. Jadi ketika mereka minum kan rasanya aneh kan. Jadi waktu itu kayaknya ada satu Mbak yang lumayan galak gitu. Nah, aku diomelin tuh sama dia. Jadi lain kali aku nggak iseng lagi ke dia, tapi aku cari Mbak lain yang bisa aku kerjain. Di mana mbak-mbak baru kan, biasanya yang mbak baru yang masih kecil gitu, aku isengin gitu. Jadi benar sih, nggak akan stop, tapi akan cari cara lain. Kan dasarnya aja udah kreatif kan, Miss bisa iseng. Jadi dia akan mikir gimana nih isengnya biar kesalur. Gitu sih. Miss Grace, ada nggak dari pengalaman Miss Grace itu yang membuat Miss Grace ada yang dilakukan oleh orang tua Miss Grace atau orang sekitar ya yang membuat Miss Grace jadi oh iya tadi Miss Grace udah bilang soalnya jangan dilarang tapi diarahkan. Kayaknya Miss Grace ada pengalaman ya soal yang diarahkan jadi membuat dia tuh membantu jadinya nggak melakukan hal itu. Ada contohnya nggak, Miss? Nah, itu aku sadar pas udah gede sih, Miss. Jadi, pas kecil itu kan iseng cobain ini, cobain itu. Nah, ketika udah mulai SMA, udah mulai kuliah, itu tuh isengnya jadi ke coba hal baru. Misalkan belajarin ngeles balon, ngeles kaligrafi, ngeles watercolor, ngeles kue, ngeles musik. Aku tuh banyak banget ngeles yang mungkin kalau orang tua lain bisa bilang ya, ih kamu bosenan banget sih, udahlah nggak usah ngeles. Mungkin orang tua lain bisa ngomong gitu. Nah, tapi untungnya parents aku tuh support aku banget gitu. Jadi bisa bulan ini suka nih bikin pita rambut gitu, dibeliin bahannya semua. Udah selesai, bulan depan ganti ke yang lain gitu. Dan ya itu, jadi keisengannya itu diarahkan gitu. Coba hal baru ini, coba hal baru itu. Dan aku bersyukur banget sih karena orang tua aku support untuk aku explore itu gitu. Dan akhirnya sekarang nemuin aku tuh suka di bidang kue ini gitu. Iya, Miss Grace sebagai play therapist pastinya kalau handle anak yang usil juga kayaknya bisa relate banget ya dari pengalaman sendiri gitu, bisa memahami kebutuhannya mereka. Tadi saya dengar mungkin tuh mengarahkan adalah salah satu saran yang Miss Grace akan berikan ke orang tua ya. Ada saran lain nggak, Miss, untuk orang tua untuk dalam menghadapi anak yang suka iseng atau usil? Jangan kasih label kalau kamu anak nakal, kamu anak iseng sih. Yeah, jadi anak itu tuh ngerasa ya aku iseng, jadi makin iseng justru. Karena labeling itu berasa banget sih Miss, sampai sekarang gitu. Kamu tuh iseng banget sih, kamu anak iseng gitu. Jadi labeling itu sih mungkin yang dihindarin gitu. Tapi lebih lihat sisi positifnya gitu. Apa sih yang dia lakuin gitu. Kamu tuh pengen tahu hal ini ya, kalau misalkan begini tuh jadinya apa. Kamu tuh tertarik ya untuk, misalkan aku pegang binatang ya, misalkan mami aku ngomongnya gini, kamu tuh pengen tahu ya si koala ini tuh kayak apa sih tekstur bulunya gitu. Ya udah yuk cari tahu. Daripada bilang iseng banget sih. Benar. Jadi kan usil banget sih kamu gitu ya. Balik lagi kayak jadi anak itu tuh ngerasa isengnya dia tuh sebenarnya strength loh. Anak ini suka observe, anak ini suka explore gitu. Dan mungkin orang lain nggak seperhatian itu sama si koala ini gitu. Gitu sih Miss. Dan berasa sih sampai sekarang mungkin aku lebih aku observe banget ya, sampai inget orang ini tuh pakai baju ini pas di sini, orang ini ada ini kayak gitu sih. Jadi observer sama explorernya sih yang mungkin bisa di komenin ke anak daripada iseng banget sih, emang anak iseng gitu. Gitu sih Miss. Ada yang mau misirin, thank you Miss Grace, ada yang mau misirin tambahkan nggak tips untuk parents? So I think kalau misalnya parents, jadi jangan dilarang dong, masa nggak dilarang Miss, nggak dilarang sama sekali, bukan. Jadi bukan dilarang. Jadi gini, sometimes parents cuma bilang, jangan, itu kan bahaya, nggak boleh, gitu ya. Stop, titik, udah selesai nih, gitu ya. Nah itu namanya larangan.
ini nggak boleh, itu nggak boleh, suruh ini nggak boleh, dia main ini nggak boleh, main itu nggak boleh, diumpetin barangnya kalau perlu pokoknya semuanya itu namanya larangan, right? So what I would recommend itu adalah tetap mesti diarahkan yang tidak boleh, memang tidak boleh. So I would call it healthy boundaries. Jadi ganti larangan dengan belajar untuk menerapkan healthy boundaries buat anaknya. Healthy boundaries itu apa? Isinya sebenarnya mungkin kalau bahasa awam kita sebut juga dengan orang tua bisa bilang larangan. Kalau saya bilang jangan pakai kata larangan. Kita sebut dengan batasan. Boundaries kan adalah batasan. Jadi batasan, kasih tahu batasannya. Kamu mau nyoba ini, ya udah ini tuh bisa dicoba begini-begini, tapi jangan sampai ini ya, karena ini tuh berbahaya. Jelaskan. Bahayanya tuh bisa begini, begini. Tapi kamu boleh cobain yang sampai semana. Jadi batasannya diperjelas. Kemudian kasih penjelasan dong ya jadinya. Terus explore together. Kalau ada waktu, bermainlah bersama dia. Nah, anak-anak yang eksploratif begini, biasanya you can see, mereka nggak suka toys, mereka nggak suka mainan. Mainan yang dibeli di toko-toko mainan itu, they don't like it. They like a real thing in life. Maksudnya daily life. Because they are experimental, right? So beliin Lego, beliin ini, beliin itu, biasanya dia nggak mainin. Dia maunya yang beneran, barang beneran. So you need to identify itu. Kemudian kalau misalnya lagi libur atau apapun, ajaklah dia untuk being very explorative bersama-sama gitu. Right? Dari situlah justru kalau dia udah go over the limit, nggak tahu batasannya, dari situlah kita bisa kasih tahu, oh jangan sampai di situ karena di situ sudah tidak aman misalnya, right? Kemudian akomodasi dia, tadi Grace bilang sampai usia tertentu akhirnya dia diakomodasi. Tapi I would say nggak perlu nunggu sampai gede, dari kecil aja kalau sudah ada ciri-ciri seperti itu, akomodasikanlah. Artinya saya pernah menyarankan kepada parents yang anaknya seperti itu, aku bilang bikin lab di rumah. Bikin lab, tapi tools dan alat-alatnya semuanya kita yang atur gitu, kita yang tahu gimana cara dan kita ajarin ke cara pakainya, atau kasih tahu lab ini cuma bisa dipakai bareng-bareng kalau papa atau mama lagi libur gitu ya, terus kita eksplor sama-sama. Buat anak-anak perempuan biasanya mereka tertarik sama hal-hal yang di dapur, misalnya berbagai macam campuran-campuran itulah gitu ya. Sometimes parents bilang, aduh dapur saya jadi berantakan, boros jadinya bahan dan lain-lain. Tapi you know what, anak-anak ini nggak suka toys, dia sukanya barang-barang real gitu. So set the boundaries sama mereka, explore with them, dan lihat itu sebagai experimental toys. Jangan lihat sebagai ngacak-ngacakin dapur, lihat parents lihatnya sebagai iseng, usil dan nakal. Kalau I would say sebagai itu adalah lab eksperimentalnya dia, karena dia nggak suka mainan. Ini adalah mainannya dia, and you need to be there. Nah, kalau dia diakomodasi, maka keisengan dan keusilan dia yang diarahkan ngumpet-ngumpet atau sampai merugikan orang lain, itu jadinya bisa di-manage dengan baik. Hopefully. I believe it can, ya. Ya, I believe so too, Miss. Dari dengar Miss Dari ngomong gitu, ya benar juga sih ya, pakainya that make sense gitu kan. Jadi anak-anaknya jadi ada kerjaan juga kan, at least jadi ada kerjaan gitu dan nyalurin. Iya, dan dia nggak merasa bahwa itu kayak ngumpet-ngumpet, harus ngumpet-ngumpet, dan karena dia ngumpet-ngumpet, dia jadi ngerasa sebenarnya dia melakukan kesalahan. Betul. Plus juga kalau dilakukan ngumpet-ngumpet, jadi nggak ada pantauan orang tua juga, Miss, kind of like lebih berbahaya lagi justru. Berbahaya. Ya, dan dalam hatinya dia merasa bahwa dia melakukan sebuah kesalahan, sehingga kalau ditanya dia perlu berbohong untuk menutupi itu, gitu. Jadi akhirnya it leads to many other things, gitu. Padahal sebenarnya we just need to understand tipe anak seperti ini kebutuhannya apa, and then how do we go around it gitu. Mungkin aku mau tambah. Ya. Jadi yang Miss ceritain itu aku banget sih. Jadi dulu tuh Mami beliin mainan banyak banget, Barbie, sebox lah, Lego, ini puzzle ini itu aku nggak suka gitu. Dan bener kalau aku di dapur, pas aku udah TK aja Miss, aku bisa masak sendiri. Udah bisa kupas wortel, kupas kentang, udah bisa masak deh, pokoknya masak nasi goreng tuh udah bisa deh kayaknya TK gitu. Jadi karena itu adalah mainan kamu gitu. Dia lihatnya sebagai mainan. Iya, dan iya makanya diarahkan gitu loh. Jadi orang tua kayak, nih anak udah deh duduk aja di meja makan, jangan ngacauin deh, malah lama nih masaknya gitu. Padahal itu bisa jadi quality time bareng sama orang tua.
jadi main bareng ya Miss ya, tapi justru malah bisa membantu orang tuanya gitu. Karena aku punya experience satu, popoh aku itu dulu selalu bangun subuh-subuh supaya aku nggak gangguin dia bikin kue kering. Itu sedih banget rasanya. Itu tuh aku tuh mau loh bikin cookies itu cetak-cetak, tapi karena Popo merasa terganggu, akhirnya dia milih lebih bangun subuh. Makanya aku ya itu explore di dapurnya ngikutin Mbak. Jadi potong-potong wortel. Jadi semuanya dari TK itu tuh lumayan mandiri sih. Cuci piring bisa, kepang rambut bisa gitu. Gitu sih. Jadi dilibatkan sih Miss anaknya. Jangan ngerasa membebani orang tua, tapi mungkin dirasanya oh ya udah yuk kita quality time bareng gitu. Dan kalau itu mereka pupuk dari kecil malah bisa memudahkan orang tua ketika anaknya udah gede gitu. Bisa disuruh untuk tolong dong ini, tolong dong itu. Gitu sih. Ya, that was good addition, Miss. Thank you, Miss Grace. Ya. Oke, tadi kita sempat bahas di awal ya, di tengah sesi tadi ada orang tua yang bertanya apakah ada hubungannya antara iseng dengan kemampuan mengontrol diri gitu ya. Sekarang saya jadi penasaran apakah ada hubungannya juga dengan kemampuan otak yang lainnya gitu ya. Dan kalau misalnya memang ada hubungannya dengan kemampuan otak, secara BrainFit adalah ahlinya di bidang latihan otak gitu, apakah ada program kita yang bisa kita sarankan untuk orang tua ya, Miss Iren? Ya, nah sekarang kita kaitkan sama lalu apa yang terjadi kalau masalahnya adalah anaknya curiosity tinggi, tetapi gini loh, ketika dia coba-coba, dia nggak punya cukup skill. Nah, Grace ini mungkin kan tuh ketika coba-coba, satu kreativitas ada, yang kedua ketika dicoba dan melakukan secara motorik, kemampuan dia untuk melakukannya itu ada dan cukup, right? Sehingga dia akhirnya bisa melakukan. Nah, some kids, curiosity-nya ada, tidak didukung oleh kemampuan self-control, ataupun kemampuan motorik yang cukup, atau kemampuan reasoning untuk bisa membayangkan, kalau aku lakukan ini, efeknya apa? Kalau aku lakukan ini, efeknya apa? So, sampai sebatas mana aku mesti stop, sampai sebatas mana aku boleh nyoba. Ya. Jadi itu dibutuhkan kemampuan reasoning, kemampuan self-control yang cukup tinggi. Nah, itu yang biasanya tidak dimiliki oleh anak-anak yang punya curiosity tinggi. Sayangnya skill lain pendukungnya tidak punya. Nah, itu yang dilakukan oleh BrainFit. At BrainFit we train skills. Self-control, inhibition ya, kemampuan brain untuk ngerem gitu ya. We train motor skill supaya ketika anak itu ingin melakukan sesuatu, mereka bisa melakukan dengan teratur, dengan organized, dengan dengan cara yang tepat. Jadi tidak membahayakan misalnya ya. Ada yang curiosity-nya tinggi, tapi karena dia nggak bisa melakukan atau berproduktivitas, akhirnya dia jadi arahkan kepada orang. Jadi usilnya terhadap orang lain gitu ya. So dan lain-lain. So this is what we do at BrainFit. We train, kita melatih kemampuan kognitif ya, kecepatan, memori, daya ingat dan membaca. I find bahwa anak-anak yang curiosity tinggi tetapi reasoning skill-nya kurang bagus, itulah yang akhirnya menjadi masalah. Karena dia kurang membaca, kurang knowledge, kurang background informasi. Akhirnya dia coba-cobanya menjadi terlalu over the board, terlalu berbahaya, menjadi tidak bisa terkontrol. Kenapa? Karena tidak diimbangi dengan reasoning skill yang cukup. Right? So if we want, kalau kita ingin mengakomodasi anak-anak seperti ini, bukan cuma perlu menemani mereka kemudian tetapkan batasan. Sometimes batasan sudah kita tetapkan pun tetap aja kemampuan anaknya nggak bisa. Why? Karena ada keterlambatan kognitif ini. Ya, so this is what BrainFit do. Kita bisa latih. Ya, so I would invite parents untuk hadir di BrainFit information session. Bagi Anda yang baru pernah tahu BrainFit itu apa, mau tahu Brain Fitness Training itu apa sih? Kemudian anak saya nih sebenarnya kemampuan kognitifnya ada nggak sih yang belum optimal atau yang justru menjadi penyebab dari masalah-masalah perilakunya, right? We have cognitive map, kita bisa assessment juga. We have tools atau software yang untuk meningkatkan kemampuan membaca supaya kemampuan reasoning skill-nya meningkat. So we do all that, tapi yang pertama-tama kita perlu lihat dulu anaknya butuhnya apa. Right? Karena kan setiap anak itu unik. So please hadir di BrainFit Information Session. Klik link yang tersedia di chat room
ataupun daftar dari foto aja di sini, itu linknya. Hadir di situ, Anda akan dapatkan gift certificate jika ingin mendaftar untuk assessment ataupun untuk program. It's a very, very complete programs yang nggak bisa dibahas di sini, tapi Anda bisa konsultasikan langsung pada saat information session. Ya, so I would recommend that to you. Jadi sangat erat banget kaitannya dengan kemampuan kognitif juga. Thank you Miss Iren. Yes, everything is in our brain ya, Miss. Semuanya ada di otak kita gitu. Jadi otak adalah kunci utamanya gitu ya. Yes. Thank you Miss Iren. Nah, Miss Nancy, udah nggak berasa Miss, ternyata udah 8:30 lebih. Asik banget ngobrolnya seperti Kalau ngobrol kalau ngobrol di talk itu selalu asik banget dan jarang sekali bisa beres 8:30 pas ya, keasikan ngobrol terus gitu. Hopefully informasi yang kita bahas sesi malam hari itu berguna untuk para orang tua. Selain Brainfit Talk di setiap hari Selasa malam, Brainfit punya banyak event lainnya di setiap Selasa malam dan terkadang juga ada di hari Kamis gitu ya dengan Brainfit Internasional gitu. Mungkin misalnya bisa share ya Miss, event-event kita berikutnya ada apa aja Miss? Ya, Bapak Ibu, event kita yang berikutnya yang terdekat adalah hari Kamis ini, 6 Mei. Ini adalah webinar dengan Brainfit Singapura. Pembicaranya adalah founder kami, Miss Cheryl Chia. Topiknya adalah solving your child's reading comprehension problems. Jadi spesifik untuk Bapak Ibu yang anaknya bisa membaca namun pemahaman bacaannya untuk kemampuan untuk menganalisa, menjawab pertanyaan yang implisit ya, tidak ada informasinya di bacaan, itu skill yang penting sekali zaman sekarang ya. So bisa hadir ke webinar kami. Pendaftarannya linknya sudah tersedia di Instagram kami ya. Kemudian hari Selasa berikut, yaitu tanggal 11 Mei, ada T4 Mom dengan Miss Iren dengan topik membantu anak yang daya tangkap lambat dan sering lupa. Aduh, apa ya gitu ya. So, itu dia topik dari dua upcoming webinar kami yang terdekat. Iya, thank you Miss Iren. Ya, orang tua jangan lupa yang mau hadir, kunjungin aja Instagramnya Brainfit Indonesia. Di situ ada semua informasinya dan bisa daftar di situ juga. Ada linknya maksudnya untuk daftar di situ gitu ya. Oke, so sebelum kita sudahi sesinya, tadi ada banyak banget nih sebenarnya pertanyaan dan sharing orang tua yang nggak sempat kita bahas satu persatu. We are so sorry karena waktunya udah keburu kelewatan gitu. Untuk orang tua yang tertarik untuk belajar lebih jauh, just continue following us. Nanti seiring dengan event-event kita berikutnya tentunya akan banyak informasi yang kita terus bagikan kepada orang tua dan mungkin beberapa di antaranya akan menjawab pertanyaan yang belum sempat kita bahas malam hari ini. Gitu ya. Oke, sebelum kita akhiri sesinya, mungkin last message ya, Miss, closing message gitu dari Miss Grace dulu deh mengenai anak yang usil ini. What's your last message untuk orang tua, Miss? Coba lihat dari sudut pandang anak itu sih. Coba orang tua ngelihat dari sisi anak itu, apa sih sebenarnya yang anak ini lihat gitu. Apa sih keinginannya dia gitu. Dan jangan lupa be playful. Jadi walaupun udah dewasa, tapi ketika orang tua itu playful, mungkin bisa jadi eksperimen bareng, jadi main bareng sama anaknya gitu, dan jadi sesuatu yang menyenangkan dan jadi quality time juga gitu. Yes, lihat dari sudut pandang anaknya ya, Miss. Yes, that's a good one ya. Yeah. Thank you, Miss Grace. How about Miss Iren? Ada closing message nggak, Miss? Kalau saya gini, kalau kebetulan kita punya rezeki beruntung, salah satu anak kita tipenya itu yang punya kreativitas tinggi model kayak begini. Then embrace it ya. Jangan dilihat sebagai nakal. Seperti tadi Miss Chris bilang, jangan dilabel, jangan sebut-sebut kamu nakal banget, kamu iseng banget, kamu usil banget. Kita gunakan sebagai judul BF Brainfit Talks, tapi actually aku akan tutup dengan stop gunakan kata panggilan itu buat dia. Ya, lihat dia sebagai sebuah aset, sebagai sebuah potensi, dan mulai pelajarin bagaimana caranya mengarahkan dia dan mengeluarkan semua potensinya, karena dia nggak akan pernah sama dengan tipe anak kita yang lain yang mungkin penurut, tukang belajar gitu ya, atau dan lain-lain. Itu anak tipe lain lagi gitu, yang punya challenge-nya sendiri. But for this one, kita perlu bersyukur karena kita punya satu bakat kreatif di dalam rumah gitu. Yes, Miss. Dan banyak orang tua yang kayaknya nggak kepikiran betapa beruntungnya gitu ya, Miss, dengan anak yang punya kreativitas tinggi gitu ya.
Iya, that's a good one, Miss. Thank you, Miss Iren. How about Miss Nancy? Miss Nancy ada gimana, Miss? What's your highlight dari topik kita malam hari ini, Miss? Highlight-nya saya adalah betapa benar-benar bahwa kreatif saya bisa relate sama saya sendiri sih. Waktu kita mempersiapkan topik ini saya bahas sama Miss Iren gitu bahwa pada saat emang dulu kamu usilnya apa? Saya akhirnya mengambil kesimpulan bahwa enggak, ternyata aku nggak terlalu usil. Dan saya melihat bahwa iya, dalam hal kreativitas itu adalah satu area yang saya pengen banget mengasah lagi gitu, yang penuh dengan ide gitu. Jadi sekarang saya terinspirasi untuk mulai perlu di usia seperti ini pun nggak ada kata terlambat untuk belajar usil ya. Miss Grace, saya akan kontak Miss Grace untuk explore untuk belajar mengenai ya teknik-teknik usil yang bisa dilakukan dengan cara yang aman. Kayaknya saya jangan hangout dulu dengan Miss Nancy di beberapa bulan ke depan, nanti saya jadi korban juga lagi. Ya, jadi intinya sih bahwa ya dilihat dari mirip dengan Miss Iren ya, dilihat dari sisi bahwa ada potensi banget di situ loh kreativitas, jadi diarahkan. Dan mungkin pesannya dari apa yang tadi Miss Iren jelaskan bahwa ya kreativitas yang tidak bisa dibendung, kita nggak karena itulah dia ya discovered, diimbangkan dengan make sense banget reasoning skill ya, kemampuan untuk menimbang-nimbang apa nih konsekuensinya gitu. Knowledge juga ya, knowledge, banyak membaca sehingga mungkin bisa diarahkan ke situ. Kamu mau tahu kayak Miss Grace kan lilin dibakar itu lagi di rumah makan gitu kan, apa yang terjadi kalau dibakar? Mungkin cari tahu, kamu mau tahu itu membakar apa yang terjadi dengan bahan ini dibakar dengan ini. So I think that can help ya. So seimbangkan dengan itu sih. Iya. Yes, Romi. Kalau Mr. Irfan gimana? Yes. What about you, Mr. Irfan? Kalau saya tadi yang Miss Iren share ya, jangan terlalu cepat mikirin ini harus diapain. Observe dulu aja gitu, karena kita nggak tahu itu sebenarnya apa yang anak-anak lakukan gitu. Dan ini bring me back to salah satu pengalaman saya, tinggi sekitar beberapa minggu yang lalu ya. Anak saya usia 4 tahun saat ini gitu. Satu pagi hari kita menemukan penggaris di dalam kulkas. Itu ada banyak penggaris dalam kulkas. Dan tentunya reaksinya kita, I imagine kalau kita, kenapa ini ada penggaris kulkas? Jadi akhirnya malah emosi gitu yang keluar dan langsung ngomel-ngomel mungkin gitu ya. Tapi pada waktu itu saya nggak tahu ilmu-ilmu ini pada waktu itu, gitu. Cuman kepikiran aja gitu, untuk saya panggil dia gitu. Coba sini dulu, ini kenapa ada penggaris di kulkas? Dan reaksinya dia itu hanya, oh iya aku kelupaan. Dia ambil penggarisnya, dia pegang-pegang, oh iya ternyata dingin. Dia ke kamarnya, ambil buku dan dia tulis, penggarisnya dingin. Terus dia ambil puzzle yang lain, sekarang aku mau masukin puzzle yang ini. Terus dia masukin lagi kulkas, dan saya cuma diam aja di situ ngeliatin. Oke, ternyata dia sedang bereksperimen. Bukan usil, bukan lagi mau ngerusak atau apa, just wanting to know apa hasilnya kalau saya masukkan ini ke dalam kulkas gitu. So I really like tadi cara misalnya menyebutkannya, yes, we never know apa yang kita temukan dari perilaku anak-anak kita. If we just take a step back, lihat aja sampai mereka beres gitu, itu sometimes it amazes us, itu apa yang mereka lakukan gitu. So yes, thank you Miss Iren, thank you Miss Grace, thank you everyone yang sudah hadir dan ikutin sesi kita sampai selesai gitu. Again, hopefully you learn something new dari sesi kita malam hari ini, dan keep joining us di sesi berikutnya. Jangan lupa kita ada info session di mana orang tua bisa belajar lebih jauh mengenai brain training, cara meningkatkan kemampuan otak anak. Beberapa di antaranya mungkin berhubungan dengan keusilannya mereka gitu ya. And stay tuned, stay in touch with BrainFit, and thank you. Selamat malam. Selamat malam semuanya, sampai bertemu minggu depan.